perang Rusia-Ukraina belum berakhir. Bahkan, intensitas pertempuran justru kembali meningkat. Hampir setiap hari, langit Ukraina dipenuhi drone dan rudal. Di sisi lain, Ukraina terus membalas dengan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Namun, ada satu hal yang berubah. Perang ini bukan lagi sekadar perebutan wilayah. Konflik telah berkembang menjadi perang teknologi, perang logistik, dan perang ketahanan. Siapa yang mampu bertahan lebih lama, dialah yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan konflik. Lalu, bagaimana strategi terbaru Rusia? Bagaimana Ukraina merespons? Dan seperti apa kondisi perang saat ini? Mari kita bahas secara lengkap. Там все горит. Прям все. Вон, видишь, даже лестничный пролет видно. Пизда. Memasuki tahun 2026, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung di berbagai sektor. Garis depan tetap aktif, terutama di wilayah timur dan selatan Ukraina. Dalam beberapa waktu terakhir, Rusia meningkatkan intensitas serangan udara ke berbagai kota strategis, termasuk Kiev. Serangan dilakukan hampir setiap hari menggunakan kombinasi drone, rudal balistik, dan rudal jelajah. Sementara itu, pasukan darat Rusia terus memberikan tekanan di beberapa sektor garis depan. Walaupun kemajuannya relatif lambat, Rusia tetap berusaha memperluas wilayah yang dikuasai sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Ukraina masih mampu mempertahankan sebagian besar garis pertahanannya, sambil terus melakukan serangan balasan menggunakan drone jarak jauh. Inilah yang membuat konflik semakin berubah menjadi perang berkepanjangan. Strategi Rusia saat ini tidak lagi mengandalkan serangan cepat seperti pada awal invasi tahun 2022. Sebaliknya, Rusia menggunakan pola serangan berlapis. Tahap pertama biasanya diawali dengan peluncuran drone dalam jumlah besar. Tujuannya bukan hanya menyerang target, tetapi juga memancing sistem pertahanan udara Ukraina aktif dan menghabiskan stok rudal pencegat. Setelah pertahanan udara mulai sibuk menghadapi drone, Rusia kemudian meluncurkan rudal balistik dan rudal jelajah ke sasaran yang telah ditentukan. Dalam beberapa operasi, Rusia juga menggunakan bom luncur atau glide bomb yang dijatuhkan dari pesawat tempur pada jarak aman. Strategi ini memungkinkan Rusia memberikan tekanan besar tanpa harus mengambil risiko tinggi terhadap pesawatnya. Banyak yang mengira tujuan Rusia hanya merebut wilayah, padahal targetnya jauh lebih luas. Sasaran utama meliputi gudang amunisi, pusat logistik, depot bahan bakar, jalur kereta api, jembatan strategis, hingga pangkalan udara. Rusia juga berulang kali menyerang infrastruktur energi seperti pembangkit listrik dan gardu induk. Jika jaringan listrik terganggu, maka industri, transportasi, komunikasi, bahkan aktivitas militer Ukraina ikut terdampak. Di saat yang sama, Rusia terus memberikan tekanan kepada pasukan Ukraina di garis depan. Bukan untuk memperoleh kemenangan besar dalam waktu singkat, melainkan untuk menguras kekuatan lawan secara perlahan. Inilah inti dari strategi perang atrisi. Menghadapi tekanan tersebut, Ukraina memilih kombinasi strategi bertahan dan menyerang. Langkah pertama adalah memperkuat pertahanan udara. Sistem pertahanan ditempatkan untuk melindungi kota-kota besar, pangkalan militer, dan infrastruktur penting. Namun, Ukraina juga menyadari bahwa penggunaan rudal pencegat secara terus-menerus akan menguras persediaan. Karena itu, mereka semakin mengandalkan sistem peperangan elektronik untuk mengganggu navigasi drone Rusia. Selain bertahan, Ukraina juga meningkatkan produksi drone dalam negeri. Drone kini menjadi salah satu senjata paling penting dalam operasi militer Ukraina. Ukraina tidak hanya bertahan di wilayahnya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, serangan drone jarak jauh ke wilayah Rusia semakin sering dilakukan. Targetnya meliputi pangkalan udara, gudang amunisi, depot bahan bakar, hingga fasilitas industri pertahanan. Tujuannya jelas,
mengganggu rantai logistik Rusia, mengurangi kemampuan produksi militernya, dan memaksa Rusia mengalihkan sebagian sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayahnya sendiri. Strategi ini menunjukkan bahwa Ukraina berusaha meningkatkan tekanan terhadap Rusia, meskipun berada dalam posisi bertahan di sebagian besar garis depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi perang atrisi Rusia akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang? Atau justru kemampuan Ukraina memanfaatkan teknologi dan drone akan mengubah jalannya perang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis terbaru seputar perkembangan militer dan geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.